Oke, Bu Dokter, silakan dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Spesialis Wali Kota Tarakan melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Selasa 1 Desember 2020. Kepada seluruh rekan media, para peserta press dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan menyampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai Selasa 1 Desember 2020 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 131 orang. Kasus suspek yaitu orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi ataupun kasus probable COVID-19. Kemudian orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 1.303 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berjabatan tangan, bergandengan tangan, berpegangan tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah suspek ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Bertambah konfirmasi positif sebanyak 21 orang, yaitu COVID-802 atas nama DD, laki-laki 34 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-803 MD, laki-laki 59 tahun, Kelurahan Sedengkok, COVID-804 PS, perempuan 42 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-805 S, laki-laki 52 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-506 DMS, perempuan 24 tahun, Kelurahan Juwata Laut, COVID-807 IM, perempuan 28 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-808 I, laki-laki 30 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-809 IF, perempuan 67 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-810 RM, laki-laki 51 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-811 TL, laki-laki 71 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID-812 TUE, perempuan 50 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID-813 RD, perempuan 50 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID-814 IS, laki-laki 23 tahun, Kelurahan Karanganyar Pantai, COVID-815 DN, laki-laki 39 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-816 MA, laki-laki 47 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-817 IY, perempuan 41 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID-818 SR, perempuan 24 tahun, Kelurahan Karanganyar. Sehingga jumlah pasien kasus konfirmasi COVID-19 itu sebanyak 818 orang, di mana COVID-802 sampai dengan 814 adalah merupakan hasil swab dari rumah sakit Pertamina. Kemudian 815 dan 8 sampai dengan 817 itu juga merupakan hasil swab kontak erat, jadi merupakan kontak erat. Kemudian 818 juga
hasil swab di Rumah Sakit Pertamina. Jadi jumlah pasien yang COVID-19 itu sebanyak 818 orang. Bertambah pasien sembuh sebanyak 25 orang, yaitu COVID 457 S, laki-laki 48 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 387 LOW, perempuan 30 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 380 SN, perempuan 50 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 589 S, perempuan 58 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 471 EK, perempuan 52 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID 487 SA, perempuan 40 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 683 EE, laki-laki 51 tahun, Kelurahan Kampung 1, COVID 447 EP, laki-laki 40 tahun, Kelurahan Karanganyar, RT Kelurahan Karanganyar. Jadi jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 adalah sebanyak 460 orang. Juga ada konfirmasi untuk pasien yang sembuh, yaitu COVID 448 yang berinisial E, perempuan 42 tahun, itu adalah Kelurahan Pamusian. Jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia itu sebanyak 8 orang, sehingga jumlah pasien COVID-19 yang saat ini diberikan perawatan sebanyak 350 orang. Pada masyarakat Kota Tangerang terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita. Yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan, perlu kami sampaikan bahwa mengingat penambahan kasus konfirmasi positif selama ini adalah pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, maka pada masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan penyebaran penularan penyakit COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipenuhi adalah Oke Bu, silakan lanjut. Para seluruh masyarakat. Oke, kepada seluruh masyarakat Kota Tarakan perlu kami sampaikan bahwa penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 itu merupakan pelaku perjalanan dan kontak erat dengan pelaku perjalanan, sehingga seluruh masyarakat Kota Tarakan wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas di Kota Tarakan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun tempat-tempat umum dan membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta kami sampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid test, maka wajib untuk dilakukan pemeriksaan swab, wajib dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila tidak mau untuk dilakukan pemeriksaan isolasi mandiri selama 14 hari, maka lakukan pemeriksaan. Apabila hasil swabnya sudah negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk pelaku perjalanan yang saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan seperti batuk, pilek atau demam dan gangguan pernapasan, agar segera melaporkan ke hotline informasi COVID-19 ataupun menghubungi puskesmas terdekat dengan tempat tinggalnya.
Hotline informasi COVID-19 nomornya adalah 0813 5143 2112. Selanjutnya akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari Puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan pergi bekerja di ruang publik. Gunakan kamar terpisah dari rumah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan masker selama melakukan isolasi diri. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta dipastikan lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi, maksimal pukul 9 pagi. Selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Ayolah bisa ke sini aja. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada masyarakat Kota Tarakan agar dapat meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada sekelilingnya. Jika ada yang mencurigakan atau warga asing, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Pada masyarakat yang ingin konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19 dapat menghubungi via WA di nomor 0813 5143 2112, di mana pelayanan hotline informasi COVID-19 dibuka setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 8 sampai dengan 4 sore. Apabila urgent terkait pasien, silakan menghubungi layanan call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup press release pada hari ini, kami selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, hari ini muncul klaster baru ya Bu ya? Dari perbankan ya Bu Dokter? Dari perbankan ada, klaster perkantoran, ya kan? Ya, perkantoran. Ya kan? Perkantoran. Ya. Ya, tapi kalau yang menentukan bahwa kantor itu akan di ada lockdown dari gugus tugas kamu atau dari kebijakan kantor itu? Kalau dia, ya, sebuah instansi atau sebuah instansi atau institusi atau kantor itu dilakukan penutupan, itu pertama ya tergantung dari apakah kontak apa tidak dengan yang positif ini. Banyak nggak yang kontak sama orang yang positif ini atau mungkin bisa saja orang ini tidak pernah kontak sama yang lainnya, ya berarti nggak mungkin di lockdown semua, kan banyak tempatnya, gitu kan. Jadi bisa saja tidak semua dilakukan lockdown, jadi dilihat daripada ininya, karena itu sesuai dengan yang diberikan oleh yang Kementerian Kesehatan untuk perkantoran itu ada, jadi memang nggak bisa ditutup semua, cuman nanti biasanya pasti harus dilakukan desinfeksi, terutama di daerah tempat yang didatanginya. Mungkin desinfeksi ya perlu waktu 1 hari, ya kan, tapi nggak bisa di lockdown juga ininya, kecuali kalau nanti banyak dari hasil tracing kasusnya banyak kita temukan. Banyak kita temukan, misalnya keluhannya suspek atau kontak erat, terus kemudian tidak patuh dengan protokol kesehatan, maksudnya kontaknya nggak pakai masker, nah itu barulah kita lakukan, dilihat darinya, dilihat di list, sebagainya. Kalau misalnya banyak melakukan isolasi mandiri, otomatis berarti kantor itu akan tutup jadinya. Tapi kalau misalnya nggak banyak harus melakukan isolasi mandiri, berarti dia nggak tutup, gitu. Tergantung dari hasil tracing kasusnya. Kemudian Bu, pasca sembuh dari COVID, itu masih membawa penyakit, memberikan efek ya Bu? Apa maksudnya masih ada gejala-gejala yang apalagi suspek atau yang bergejala, meskipun COVID-nya sudah tidak ada, gejalanya masih ada ya Bu? Berapa lama itu Bu? Biasanya, ya, kan namanya masa pemulihan ya. Kan masa pemulihan, untuk pemulihan otot-otot atau tubuhnya dia, pemulihan tubuhnya itu perlu waktu, makanya biasanya pasien dengan gejala, pasien dengan gejala ataupun tanpa gejala, jika pulang pasti akan diberikan, dia harus melakukan isolasi diri dulu sebelum dia bisa beraktivitas seperti biasa. Karena biasanya
awal-awal itu pasti masih ada gejala sisa-sisa yang waktu dia sakit itu masih ada sisanya, mungkin ada lemesnya, tergantung lah, mungkin ada keluhannya sedikit. Kalau misalnya yang itu kadang-kadang yang tanpa gejala ya bisa ya, itu tergantung daripada hasil pemeriksaannya. Yang tanpa gejala misalnya dilihat sudah nggak ada, ya berarti bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi biasanya seringan disuruh isolasi lagi, lebih aman isolasi misalnya 7 hari gitu kan, tergantung dari ininya lah kondisinya, seperti itu untuk pemulihan. Itu isolasi karena apakah untuk supaya tidak menyebarkan ke orang atau seperti apa? Kenapa harus isolasi? Bukan swabnya sudah negatif? Iya, dia perlu isolasi karena yang pertama dia kan masih rentan. Dia maksudnya masih rentan, daya tahan tubuhnya kan belum terlalu meningkat ya. Jadi bisa tertular dia dari sama orang lain. Kan kita tidak bisa menjamin bahwa dia tidak tertular lagi dengan COVID-19. Jadi dia bisa tertular lagi. Jadi misalnya kan dia rentan, kan baru sembuh, baru ini lakukan kena virus. Berarti isolasinya itu untuk kebaikan dia, bukan dari bukan isolasi dalam hal tidak menyebarkan ke orang lain. Ya, bisa juga kita memikirkan juga kadang-kadang masa inkubasi penyakitnya. Karena sekarang kan waktu kesembuhannya itu kan lebih cepat, ya kan? Misalnya baru 7 hari sudah sembuh, tapi kan masih harus kita kan itu kan masa inkubasi penyakitnya kan 14 hari. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi harus dilewati dulu waktu 14 harinya seperti itu. Mungkin berdasarkan hasil riset hal seperti itulah yang ditemukan. Jadi makanya disarankan untuk misalnya kalau dia pulang suruh 7 hari dilakukan isolasi mandiri dulu. Ya untuk kebaikannya dia dan untuk kebaikan orang lain juga. Memang sebenarnya virusnya nggak ada udah di dalam badannya dia, tapi kita mencegah segala kemungkinan. Ya, itu untuk menjaga supaya tidak ada penyakit lain sementara daya tahan tubuhnya baru saja mengalami serangan gitu Bu ya. Ya, betul. Ya, karena kita takutnya nanti kalau dia tertular dengan strain yang lain kan bisa. Kemudian selama masa proses penyembuhan itu masih dalam pantauan atau seperti apa Bu? Dari pihak puskesmas atau dan sebagainya? Kalau dia masih dalam pemantauan, kan dia biasanya dikasih surat ya. Kalau orang pulang itu pasti dikasih surat bahwa ini sudah hasil swabnya sudah dinyatakan negatif. Tapi dia bersangkutan harus tetap melakukan isolasi mandiri sampai tanggal sekian. Seperti itu pasti dibekali surat itu. Jadi selama dia melakukan isolasi mandiri, dia di dalam pemantauan. Siapa tahu, ya kan? Kan mencegah segala kemungkinan. Siapa tahu tiba-tiba dia ada keluhan atau ada gangguan gitu ya. Berarti dia harus segera untuk dilakukan tindak lanjut seperti itu. Tapi biasanya sih tidak ada. Tapi ya kita tidak berharap ada. Tapi ya tetap harus waspada. Dari beberapa informasi yang mendengar yang sudah pasca ini masih membawa gejalanya itu pulang Bu. Masih ada yang demam, ada yang sakit kepala, ada yang masih sadada. Karena kita gini. Jadi gini, kita pokoknya kita kalau swabnya sudah negatif, berarti kita pulangkan karena berarti dia tidak menularkan, tapi dia harus tetap melakukan isolasi mandiri karena takutnya apa? Seperti tadi kan dia ada gejalanya demam, ada pilek, berarti kan daya tahan tubuhnya turun kan? Jadi kalau dia terpapar sama orang luar, yang misalnya orang karier yang membawa virus COVID, kan bisa kena dia karena dia kan gejalanya daya tahan tubuhnya lagi turun, bisa saja dia tertular. Itulah yang tidak kita inginkan, gitu kan? Makanya tetap dia lakukan pemantauan dan pengawasan. Terus juga kalau dia terlalu lama di rumah sakit, nanti bisa lagi dia tertular lagi kan? Ya. Iya, makanya cepat-cepat kita pulangkan karena itu. Kan jangan sampai. Kemudian kalau orang kantoran Bu, berarti dia harus istirahat dulu ya Bu ya di rumah? Tetap, iya. Berapa lama biasanya Bu pasca rata-rata sekitar 5-7 hari. Itu diperkuat dengan surat keterangan dari suratnya dinas kesehatan apa rumah sakit? Biasanya dari rumah sakit yang mengeluarkan. Ya, karena sampai saat ini masih juga ada anggapan bahwa masih ada yang menyepelekan penyakit ini Bu. Ternyata meskipun sudah negatif pun masih bisa membawa. Makanya kan kita takutkan kan? Ya. Takutkan gitu loh. Maksudnya bukan masalahnya dia itu, tapi kita takutkan dia tertular lagi. Ya Bu Dokter. Dia tertular lagi oleh strain yang lain gitu loh kan. Misalnya kan virus ini kan bermutasi. Yang itu yang kita takutkan. Ini saya sempat browsing, katanya ini sudah generasi kedua Bu ya? Generasi kedua, sekarang gelombang kedua. Oh, gelombang kedua. Second wave. Ya, second wave. Ya, gelombang kedua. Orang-orang bilang gelombang kedua. Namanya lebih ganas, gitu kan? Bertanya, ya. Tapi ya orangnya juga,
itulah tidak patuh dengan protokol kesehatan, kasihan juga kan gitu kan. Ini jumlah kita sudah banyak, sudah 700, tidak lama tembus 800 ya. Ya betul. Sudah 800 bukan? 800 ya sudah ya. Iya, tadi ini kan terakhir berapa tadi ini? Berapa tadi ya? 800 Tadi berapa tadi? 800 juga ya, ya Allah. Ya 818 Bu, dokter. Iya betul, sudah tembus 800, betul sudah tembus 800 kita nih. Sudah kemarin yang masih Iya, hari ini kan nambah kan. 802 mulainya ya. Iya Bu dokter. Iya. Baik Bu dokter, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas press release-nya, pencerahannya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam tangguh. Jauhi COVID, jauhi narkoba. Salam sehat. Terima kasih Bu dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.